Pelangi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya Penny Munawaro dari SMA LB Edelweiss. Saya Siti Nurhamida dari SDN 5 Yosomulyo. Saya Tatang Dumidodo dari SDN 3 Yosomulyo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam Bu Hamida. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu Hamida. Bu Hamida bagaimana? Alhamdulillah Pak, saya baik. Baiklah, sebelum kita melakukan coaching ya Pak ya, langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Pak Tatang nggih. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang kita pada hari ini. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya atau belum? Kemudian, bagaimana Pak Tatang memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon tentang pertanyaan yang Pak Tatang ajukan. Pertanyaan pertama nih Pak, saya akan tanyakan kepada Pak Tatang ya. Kompetensi apa yang ingin Pak Tatang kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah baiklah, selanjutnya pertanyaan kedua nih Pak. Kompetensi mana yang Pak Tatang akan kembangkan secara spesifik yang ingin disupervisi Pak? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian nih Pak ya, pertanyaan terakhir dari saya, indikator bagaimana yang Pak Tatang ingin dalam proses coaching kali ini Pak? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu nggih Pak pra-observasi kita kali ini. Monggo Pak, silahkan melakukan coaching dengan Bu Penny nggih Pak nggih. Makasih atas kesempatannya nggih Pak. Ya Bu, makasih. Assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam Pak Tatang. Bagaimana kabar Bu Penny hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Pak Tatang sendiri? Alhamdulillah baik Bu Penny. Perasaan Bu Penny hari ini bagaimana? Perasaan hari ini saya senang dan semangat Pak, meskipun banyak aktivitas yang menguras tenaga dan pikiran saya Pak Tatang. Pada kesempatan kali ini Bu Penny ingin membicarakan tentang apa Bu? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kok kurang antusias deh dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas hanya 50% loh Pak. Oh, jadi yang akan kita bicarakan pada hari ini yaitu tentang kurangnya antusias dalam menerima pelajaran gitu. Iya loh Pak. Sebelumnya saya ingin tahu nih Bu, apa sih yang Ibu Penny ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya berharap pada pembicaraan kita kali ini saya bisa menemukan solusi Pak, dan langkah apa yang bisa saya ambil atas permasalahan yang saya hadapi terhadap murid-murid di kelas saya. Begitu Pak Tatang. Kalau dari pengamatan Bu Penny, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Penny kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali nih Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya di kelas kurang antusias adalah pertama, pembelajaran saya yang sedikit membosankan, terlalu monoton, dan saya terlalu dominan berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua Pak, saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara saat pembelajaran. Gitu Pak Tatang. Oh begitu Bu Penny. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Penny antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya sih Pak, saya ingin murid-murid itu mendapatkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton serta tidak membosankan Pak. Wah, saya sependapat dengan Bu Penny. Lalu menurut Bu Penny, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bu Penny? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid Pak. Murid diminta aktif dalam pembelajaran dengan diadakannya ice breaking di tengah-tengah pembelajaran atau game supaya pembelajarannya lebih menarik. Begitu Pak.
Lalu mengenai tugas yang diberikan pada murid, apakah penyebab sehingga murid kurang antusias dalam mengerjakan tugas, Bu? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan banyak dan berisi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersumber pada sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Pak. Kalau boleh tahu, Bu Penny, menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan textbook, Pak, yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak sih, Pak, sebenarnya, seperti video-video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau menggunakan aplikasi seperti di TikTok, Pak. Nah, betul sekali, Bu Penny. Saya ingin sekali Bu Penny bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid antusias dalam pembelajaran. Bener, Pak. Jadi yang akan Bu Penny lakukan untuk melaksanakan masalah ini, Saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan di dalam kelas dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube, video di TikTok, di blog, dan juga di internet, Pak. Kemudian yang kedua, memberikan tugas yang tidak terlalu banyak kepada murid sehingga murid merasa tidak terbebani, Pak. Begitu. bagus sekali Bu Penny. Mudah-mudahan berhasil dengan baik dan murid antusias dalam pembelajaran. Amin. Semoga saja ya, Pak. Apa komitmen Bu Penny terhadap rencana ke depan? Saya sebenarnya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, dan menciptakan suasana kelas, suasana belajar yang nyaman, serta berpihak pada murid untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan bidang, bakat, dan minatnya, Pak. Kira-kira rencana pembelajaran tersebut bisa dilakukan kapan? Secepatnya, insya Allah, Pak. Baiklah, kita sudah berada di ujung sesi ini, Bu. Apa yang sudah Bu Penny dapat dari sesi diskusi ini? Awalnya sebelum berdiskusi ini, saya merasa pesimis dan masih bingung, Pak. Langkah apa yang saya ambil? Namun setelah berdiskusi dengan Pak Tatang, alhamdulillah saya sekarang merasa optimis dan bersemangat lagi, Pak. Saya tahu bagaimana langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk membuat murid saya antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kalau begitu, kita akhiri diskusi ini. Saya tunggu kabar dari Bu Penny tentang hasil penerapan rencananya ya. Ya, Pak, insya Allah secepatnya ya, Pak. Pasti Pak Tatang akan saya kabari. Terima kasih, Pak Tatang. Sama-sama. Assalamualaikum, Pak Tatang. Waalaikumsalam, Penny. Saya melet-melet. Wes, kangen dewe ya. Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam, Bu Hamida. Pak Tatang tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Penny. Oh iya. Oh iya, Bu. Betul. Nah, sebelum penutupan nggih, Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nggih, Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Tatang lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapai yang diinginkan, Pak? Alhamdulillah saya pada saat ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan algoritma dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan pemahaman yang dihadapinya dan menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Oh iya, baik Pak. Menurut saya, terkait saya sebagai supervisor, proses coaching yang Pak Tatang lakukan terhadap Bu Penny berjalan dengan baik, dan begitu pula terkait alur tirtanya sudah runtun. Di situ saya juga melihat bahwa Pak Tatang sudah berusaha menggali potensi dari Bu Penny atau dari kucinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Pak ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang Pak Tatang ingin kembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang baru Pak Tatang lakukan?
kompetisi yang ingin saya kembangkan adalah memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Oke, baiklah kalau begitu Pak Tata. Semoga kedepannya kita selalu melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian Pak supervisi kita hari